Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, kita ketemu lagi dalam acara perkuliahan saya yaitu analisa dan perancangan sistem informasi pada minggu yang ke-6 ini atau pertemuan yang ke-6 ini. Ya, sebelum kita bahas ke pertemuan yang ke-6 ini, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu kekurangan apapun sehingga bisa mengikuti perkuliahan di hari ini. Ya. Oke, untuk pertemuan yang ke-6 ini ya kita akan lanjutkan mengenai perkuliahan daripada yang kemarin, di mana pada kemarin kita sudah bahas mengenai tahapan dalam sebuah perancangan sebuah sistem informasi, di mana kita sudah masuk ke tahap perencanaan atau planning. Hari ini atau pertemuan ke-6 ini kita akan bahas tahap analisis sistem, ya, pada tahap analisa suatu sistem. Tapi sebelum lebih lanjut saya bahas untuk analisa dan perancangan sistem ini ya, ada baiknya saya sampaikan dulu mengenai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai untuk hari ini. Ini adalah gambar atau bentuk daripada analisa sebuah sistem ya. Jadi ada penetapan ruang lingkup, di sini ada bentuk atau gambarannya yang bisa diwakili. Tetapi ini tidak saya bahas, ini hanya sebagai tampilan saja. Oh, bahwa analisa itu bentuknya adalah seperti itu. Nah, oke ya, kita akan masuk ke tujuan pembelajarannya dulu. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya sampaikan dulu mengenai tujuan pembelajaran untuk kuliah pada hari ini. Harapannya setelah menyelesaikan kuliah pada bab ini, analisa pada perancangan sistem ini diharapkan satu, mahasiswa mengerti dan dapat memahami proses analisa dalam mengembangkan sebuah sistem. Jadi proses investigasinya itu seperti apa sih ketika kita melakukan studi di lapangan itu ya. Jadi ketika nanti Anda akan melakukan analisa sebuah sistem, ya terjun langsung ke lapangan itu, memahami seperti itu. Terus selanjutnya yang kedua adalah yaitu mahasiswa dapat melakukan proses analisa dengan cara yang benar. Jadi melakukan analisa itu tidak asal saja melakukan analisa, tanyakan seperti itu, tapi proses analisanya dengan baik dan benar seperti itu. Tahu langkah-langkah yang harus dilakukan seperti itu. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan proses perancangan atau desain sistem ya. Nanti kalau untuk perancangan atau desain sistem akan kita bahas untuk minggu depan ya. Untuk ini kita hanya bahas pada tahap analisa saja. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan dan mempraktikkan proses analisa. Jadi mampu menerapkan proses implementasi di lapangan itu seperti apa ya. Ya, kelak ketika Anda akan membangun sebuah sistem informasi, baik untuk proyek sistem informasi atau ketika nanti Anda akan menyusun sebuah skripsi seperti itu. Adapun materi pokok untuk pembelajaran hari ini yang pertama yaitu mengenai definisi daripada analisa, tujuan diadakannya analisa itu seperti apa, langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam tahap analisa itu seperti apa, ada kebutuhan, ada analisa atau investigasi di lapangan, contoh studi kasusnya nanti ada studi kasus ya. Untuk perancangannya nanti kita bahas minggu depan ya, perancangan secara umum dan detail, dan perancangan input maupun outputnya akan kita bahas pada minggu depan. Jadi kita hari ini fokus pada yaitu materi pada sebuah analisa saja seperti itu. Analisa sistem ya. Definisi daripada analisis sebuah sistem adalah analisa berarti apa? Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Inilah yang dimaksud dengan definisi daripada suatu analisis. Menganalisa berarti mengurai. Apa yang kita urai? Yaitu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya, ke bagian-bagian kecilnya seperti itu. Nah, dari yang bentuk utuh tadi dipisah atau dipilah menjadi beberapa bagian yang kecil-kecil. Setelah itu kita melakukan identifikasi ya, identifikasi atau mengevaluasi. Mungkin di situ ada permasalahan yang muncul atau ada kesempatan atau hambatan yang terjadi. Kemudian kita harapkan dicarikan perbaikan atau solusi untuk mengurai daripada permasalahan tadi, itu diberikannya solusi atau jalan keluarnya seperti itu. Tahap analisa sistem ini merupakan tahap yang paling kritis ya dan sangat penting karena kesalahan di tahap ini akan menyebabkan kesalahan di tahap selanjutnya. Jadi
tahapan ini adalah merupakan tahap yang paling krusial sekali, karena kesalahan pada tahap analisis ini akan menyebabkan kesalahan pada tahap-tahap selanjutnya seperti itu. Kalau tahap analisisnya saja sudah salah, otomatis nanti desain rancangannya itu juga akan salah. Kalau desain rancangannya salah, otomatis programnya juga akan menjadi salah seperti itu. Analisanya saja betul, belum tentu nanti hasil desainnya menjadi benar juga seperti itu. Jadi proses analisis ini adalah proses yang paling kritis dan paling krusial sekali, karena kesalahan tadi ya, yang kecil tadi di tahap analisis itu akan menyebabkan kesalahan pada tahap selanjutnya, sehingga nanti sistem tidak bisa digunakan seperti kalau terjadi kesalahan pada tahap analisis yang sangat fatal seperti itu. Kalau kesalahannya masih kecil ya masih bisa diterima, tidak ada masalah ya, tapi kalau fatal tidak bisa dipakai lagi seperti itu. Hasil daripada analisis sistem ini adalah laporan yang dapat menggambarkan sistem yang telah dipelajari dan diketahui bentuk permasalahannya, serta rancangan sistem baru yang akan dibuat atau dikembangkan. Jadi hasil daripada investigasi di lapangan ini, Anda akan mempelajari sistem lama itu seperti apa, sistem lama atau sistem yang sedang berjalan itu seperti apa. Ketika di sana ditemukan permasalahan-permasalahannya atau ada hambatan-hambatannya, maka segera dicarikan solusinya, atau untuk merancang suatu sistem yang baru yang bisa dikembangkan lebih bagus lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada tadi seperti itu. Tujuan daripada analisis sistem adalah memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsional manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Jadi di sini dengan adanya analisis ini berarti memberikan pelayanan kebutuhan. Nah, kebutuhan apa? Informasi. Jadi karena diurai dari beberapa hal yang kecil tadi, dari yang umum dipecah-pecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, dari sini maka fungsi manajerialnya akan terlihat seperti itu ya, di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasi suatu perusahaan. Nah, dengan adanya tujuan analisis ini ya, dengan adanya analisis ini juga membantu para pengambil keputusan. Ternyata di dalam ini ada sesuatu yang salah seperti itu. Maka dari pihak pemangku kepentingan ini untuk pengambil keputusan ini, langkah selanjutnya apa? Apakah akan melakukan ini atau tidak seperti itu? Yaitu membantu para pengambil keputusan, karena sudah disediakan yaitu data-data atau dasar datanya seperti itu. Dengan analisis berarti kita mengevaluasi sistem yang telah ada, karena kita melakukan investigasi sistem yang berjalan itu seperti apa, kan berarti sama halnya dengan melakukan evaluasi seperti itu. Selanjutnya adalah merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengolahan data maupun pembuatan laporan baru. Jadi dengan adanya analisis itu nanti akan merumuskan tujuan yang ingin dicapai atau solusi yang ingin dicarikan jalan keluarnya itu apa seperti itu. Terakhir adalah menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem. Jadi jika sudah tahap analisis ini selesai, maka selanjutnya adalah menyusun rancangan sebuah sistem informasi, yaitu menyusun rancangannya seperti itu. Selanjutnya, kita dapat membuat keputusan jika sistem saat ini bermasalah ataupun juga tidak berfungsi dengan baik, dan hasil analisisnya akan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki sebuah sistem. Ketika kita melakukan investigasi di lapangan, di situ ya, kan kita melihat ada permasalahan di sana, berjalan atau tidak, masih layak atau tidak seperti itu. Ya, kalau masih jalan atau tidak, yaitu nanti yang kita gunakan sebagai dasar untuk memperbaiki sebuah sistem. Oh, ternyata sistemnya masih bagus atau sistemnya perlu diperbaiki kembali. Maka ini sebagai dasar untuk memperbaiki sebuah sistem. Mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang akan dapat ditandatangani ya, ditandatangani di situ ya. Mengetahui ruang lingkupnya pekerjaan yang akan dapat ditandatangani di situ atau ditangani di situ ya. Apa yang harus kita kerjakan di situ? Selanjutnya mengidentifikasikan masalah atau mencari pemecah masalahnya, itu solusinya. Setelah kita menemukan ada permasalahan-permasalahan di sana, kan setelah ketemu terus mau ngapain, kan harus dicarikan apa solusi atau jalan keluarnya. Itu ada pemecahan masalahnya atau problem solvernya di situ. Mempelajari sistem berdasarkan saat ini, otomatis ketika kita melakukan investigasi yaitu mempelajari sistem yang sedang berjalan saat ini seperti itu. Merumuskan tujuan yang dicapai berupa pengolahan data maupun pembuatan laporan baru. Ini tujuan daripada analisis sistem adalah seperti ini. Ketika kita melakukan investigasi di lapangan, yang perlu diperhatikan oleh analis ini adalah mempelajari permasalahan yang ada secara rinci. Jadi mempelajarinya secara detail seperti itu. Jangan hanya melihat sekilas saja, nanti tidak akan terselesaikan maksudnya. Tapi dilihat secara detail, secara terinci.
Menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam pemecahan masalah, apakah kita menggunakan pendekatan dengan menggunakan pendekatan untuk pengertian sistemnya, atau apakah kita menggunakan pendekatan top down ya, atau bottom up, atau pendekatan yang kita gunakan kemarin ya, ada pendekatan secara menyeluruh atau sepotong seperti itu ya, atau pendekatan yang lain seperti itu. Membuat suatu pertimbangan apakah perlu atau tidak menggunakan cara komputerisasi. Ketika kita melakukan investigasi di sana, lah kalau sekarang ya segala sesuatunya ya pasti komputerisasi ya, tidak perlu kita ragukan lagi. Atau tidak cara menggunakan komputerisasi, pasti akan menggunakan cara komputerisasi, karena kalau kita berbicara tentang informasi saat ini sudah yang namanya adalah komputerisasi seperti itu. Langkah-langkah dalam tahap analisa ketika nanti Anda akan melakukan survei ke lapangan atau melakukan investigasi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama atau langkahnya adalah yaitu mengidentifikasi masalah, yaitu apa yang menjadi penyebab masalahnya, yaitu ya mengidentifikasi masalahnya dulu. Kenapa sih ini akan dibangun? Tentu kan ada satu permasalahan pada sistem yang lama. Nah, di situ kita identifikasikan dulu, yaitu penyebab masalahnya itu apa. Selanjutnya adalah analisis sistem, yaitu mengidentifikasi solusi daripada masalah. Setelah itu identifikasinya, nah terus solusinya apa? Seperti itu. Ada permasalahan seperti ini, terus solusinya apa? Bagaimana solusinya dengan adanya permasalahan tersebut yang sudah kita temukan tadi, seperti itu. Setelah kita mencari solusi, yaitu kita analisis kebutuhan, mendiagnostiskan data dan proses apa yang dibutuhkan pada sistem baru. Jadi sistem baru ini butuh apa? Berarti kita membutuhkan yaitu analisa kebutuhan, menentukan kebutuhan fungsional dan fungsional daripada sistem yang baru. Langkah selanjutnya adalah membuat report atau laporan, yaitu membuat laporan hasil daripada analisis atau hasil investigasi di lapangan, hasilnya seperti apa seperti itu. Adapun kebutuhan fungsionalnya di sini yang menunjukkan fasilitas apa yang dibutuhkan serta aktivitas apa yang terjadi dalam sistem baru nanti, yang menunjukkan fasilitas apa yang dibutuhkan, ya, apa yang kita butuhkan di situ, serta apa yang terjadi pada sistem baru. Kebutuhan fungsional ini mencakup yaitu fungsi deskripsi kebutuhan, yaitu laporan baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy, update dan query online-nya, ada penyimpanan data, pencarian kembali dan transfer data. Ini kebutuhan-kebutuhan fungsional yang dibutuhkan adalah seperti ini. Selanjutnya adalah kebutuhan non fungsional. Kebutuhan non fungsional ini mencakup waktu respon, yaitu berkaitan dengan program yang sedang kita buat itu. Jadi ketika seseorang itu masuk, kita harus tahu waktu responnya. Waktu responnya berapa? Jangan sampai nanti masuk ke sebuah sistem itu responnya nunggunya lama sekali seperti itu, 3 menit atau berapa. Jadi ada waktu, kalau kita masuk login dalam waktu 30 detik tidak bisa masuk, berarti di situ adalah waktu respon atau waktu tunggunya seperti itu. Jadi rata-rata waktu tunggu untuk kegagalan atau waktu responnya, yaitu respon dan waktu tunggu kegagalan ini hampir sama, yaitu ya kita responkan seperti itu. Jadi responnya itu sangat cepat sekali. Kalau dalam waktu 30 detik kok tidak menampilkan tampilannya, berarti akan munculkan waktu kegagalannya di situ. Oh, ternyata gagal di sini karena terlalu lama 30 detik. Mestinya tidak sampai 30 detik atau 10 detik atau 12 detik sudah tampil. Ini kok lebih dari 30 detik nggak tampil, itu jadi masalah seperti itu. Karena di situ adanya sesuatu sistem informasi, berarti ada komputerisasi, perlu adanya suatu kebutuhan keamanan, ya, baik keamanan secara fisik maupun non fisik. Secara fisik ya kita siapkan komputernya di situ, kita siapkan gedungnya, kita kasih kunci atau pengaman di situ, yaitu secara fisik. Non fisik berarti kita harus menyiapkan yang pencegahan berdasarkan password atau antivirus atau hal yang lain seperti itu ya. Akses untuk pengguna yang tidak punya hak, di sini juga kaitannya dengan kebutuhan keamanan, yaitu akses pengguna yang tidak punya hak. Jadi yang tidak punya berat tidak boleh masuk ke dalam sebuah sistem. Ya, untuk apa dia masuk ke sistem? Karena dia tidak punya kepentingan apapun seperti itu. Ini contoh kasusnya, contoh kasusnya adalah seperti ini, sistem formasi rawat jalan poliklinik cepat sembuh. Ya, jadi kita akan contoh studi kasusnya adalah seperti ini ya. Ini contoh kasus. Nanti kita akan cari contoh kasus yang berbeda juga seperti itu. Nah, di sini kita identifikasi masalah, ya kita identifikasi masalahnya. Permasalahan yang terjadi di poliklinik cepat sembuh adalah sebagai berikut ya. Data-data yang disimpan di poliklinik masih berjalan manual, berarti masih ditulis dengan menggunakan tangan di situ ya, di buku itu. Padahal kebutuhan akan data pasien, rawat jalan, rekam medis pasien, serta dokter yang menangani tiap pasien terus meningkat. Padahal poliklinik ini selalu
dari hari ke hari selalu melakukan peningkatan, baik itu jumlah pasien maupun jumlah yang rawat jalan maupun dengan data dokternya seperti itu. Sistem yang dijalankan belum sepenuhnya membantu pekerjaan karena kebutuhan akan data yang efektif dan efisien serta ada dibutuhkan ya, itu belum bisa terpenuhi. Nah, ini permasalahan yang ada pada poliklinik yaitu cepat sembuh ya, poliklinik cepat sembuh. Di situ permasalahannya adalah seperti ini. Berikutnya, penyediaan data yang banyak menyebabkan overload, data yang informasinya kurang seperti itu. Banyaknya data pasien yang tercatat lebih dari 2 kali, pencatatan bahkan ada yang lebih dari itu. Jadi ketika kita mesti menggunakan cara-cara manual, ketika seorang pasien rawat jalan atau rawat inap di situ ya, rawat jalan di situ ya, atau sudah mulai terdaftar di situ, ketika akan memeriksakan begitu tidak membawa kartu maka akan dibuatkan lagi. Ya, kartunya dibuatkan lagi, berarti dia punya 2 kartu. Ketika nanti dia berobat lagi di situ, ternyata kartunya keluar, ditinggal dibuatkan lagi, sehingga datanya tercatat ganda. Padahal 1 orang tetapi ada 3 data pasien seperti itu. Nah, itu akan menyebabkan seperti ini. Pencarian data pasien masih membutuhkan waktu yang lama karena harus mengambil pada berkas yang ada yang ditumpulkan. Jadi ketika kita akan melakukan pelayanan di situ ya kita mencari berkasnya, nomor di situ dicari. Apalagi kalau membetulkannya tidak pas di situ, ketika dia mengambil tidak diurutkan lagi dengan urut-urutannya, sehingga akan menyebabkan kesulitan untuk pencarian. Nah, seperti itu. Ini salah satunya adalah bentuk-bentuk permasalahan seperti itu ya. Pelayanan data pasien tidak bisa maksimal dan cepat karena tadi butuh waktu tadi. Jadi ketika pasien ini mengambil, cari dulu di dalam daftarnya itu nomor kartunya di situ ya tadi ya. Itu salah satu bentuk pelayanan menjadi bentuk lamban itu karena bentuknya seperti itu. Apalagi kalau bagian pelanggannya atau bagian pelayanan itu tidak mensortir ulang lagi data-data daripada pasien ini seperti itu. Analisis sistem yaitu penyimpanan data dalam bentuk kertas atau manual menimbulkan risiko yang cukup besar seperti kebakaran ya. Jadi karena kita tulis dalam buku induk ya, salah satu risikonya adalah yaitu yang kebakaran. Kalau terjadi kebakaran atau rusak atau terjadi bencana lain bisa mengakibatkan data-data penting itu hilang, sehingga diperlukan sistem yang bisa menyimpan data lebih aman. Bagian untuk menyimpan data yang lebih aman daripada di kertas tadi ya, mungkin kita taruh dalam bentuk kertas atau di cloud computing seperti itu ya, kita taruh dalam bentuk media penyimpanan yang umum seperti ini ya, baik di flash disk maupun dalam hard disk maupun dalam cloud ya, seperti itu. Kebutuhan akan data yang efektif dan efisien serta ada pada saat dibutuhkan ya, menjadi alasan utama untuk menyediakan informasi yang akurat. Jadi dengan adanya sistem informasi yang baru nanti diharapkan ketika pasien itu tidak membawa kartu, begitu ditanya siapa namanya itu, begitu dilihat di daftarnya sudah ada, tidak perlu didaftar ulang, sehingga data-data kembali itu bisa dihilangi dan pencarian datanya juga menjadi lebih cepat, tidak harus mencari di tumpukan kertas itu, tapi cukup kita ketikkan dengan searching atau pencarian namanya, oh ada, selesai seperti itu. Itu akan menjadi lebih cepat seperti itu. Data yang kurang lengkap menyebabkan informasi pelayanan kesehatan juga kurang karena data tidak tersusun rapi dan susahnya pencarian data yang mengurangi kurangnya informasi dari data tersebut. Jadi salah satu faktornya jadi rekam medisnya tadi, anak yang pertama tadi dicatat di dalam buku induknya ada 3. Ketika berobat pertama kali tidak sudah dibuatkan kartu baru begitu ya. Ketika yang kedua tidak membawa kartu, dibuatkan lagi yang baru, sehingga ketika mendaftar yang ketiga juga dibuatkan yang baru, sehingga jejak rekam medisnya itu tidak akan tersambung seperti itu. Seharusnya dari data pertama rekam medisnya itu kelihatan, yang kedua juga kelihatan, yang ketiga juga akan kelihatan. Nah, ini menjadi datanya kurang lengkap seperti itu. Dari berbagai alasan yang telah diungkapkan di atas, maka pengembangan sistem informasi rawat jalan poliklinik cepat sembuh ini dibuat untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul atau timbul di poliklinik tersebut. Oke, sebelum saya lebih lanjut lagi, mungkin kalau ada yang mau didiskusikan silakan disampaikan pada kolom diskusi yang sudah disediakan, sehingga nanti kita bisa bisa melakukan pembelajaran kembali di dalam diskusi tadi, karena ini sifatnya adalah kuliahnya mandiri. Untuk sementara tanya jawabnya ada di dalam diskusi, kolom chat diskusi. Nanti suatu saat kalau butuh diskusi, kita bisa buka bersama-sama dengan menggunakan di diskusi tersebut, kolom diskusi ya, atau di chatnya diskusi seperti itu. Oke, mohon maaf, saya tinggal minum dulu sebentar.
Langkah selanjutnya kita harus melakukan analisa kebutuhan tadi. Maka seorang analis ini akan terjun ke lapangan tadi, sudah didapatkan tadi, terus kita membuat itu analisa kebutuhannya, apa yang dibutuhkan tadi. Oh, pasien ini ya, data yang dibutuhkan untuk pengembangan informasi, salah satunya adalah data pasien. Nah, data pasien ini apa saja yang diperlukan? Ya mungkin kita butuh nama pasien seperti itu ya, alamat, ya ada nama pasien, ada alamatnya, ada jenis kelamin. Karena di dalam rumah sakit itu penting ya jenis kelamin. Karena nanti digunakan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan itu ya. Tanggal lahir itu kaitannya dengan usia. Karena di dalam itu untuk menentukan obatnya itu harus perlu adanya usia seperti itu. Agama penting juga. Golongan darah di sini ditampilkan karena ketika nanti ada sesuatu kecelakaan atau ada hal yang lain, maka kalau sudah diketahui golongan darahnya tidak perlu melakukan pemeriksaan ulang lagi, sudah jelas seperti itu. Statusnya di sini status pekerjaan atau apalah seperti itu. Alergi terhadap obat, ya apakah orang tersebut alergi terhadap obat-obatan? Kalau alergi perlu dicatat seperti itu sehingga nanti tidak perlu dikasihkan lagi obat yang untuk alergi. Pekerjaannya, telepon dan seterusnya. Monggo yang kurang bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicatat di sana. Ada data dokternya, ada nama dokter, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, spesialis atau teleponnya, atau mungkin hari jaganya nanti juga bisa dituliskan ya. Data obat, ada nama obatnya, jenis obatnya, aturan pakainya, harga obatnya, efek samping, kadaluarsanya, takaran atau dosisnya, dan produsennya. Nah, ini berkaitan dengan data pasien, data dokter, dan data obatnya. Data admin atau petugas ya kita mencatat nama petugas, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir maupun telepon daripada petugas. Selanjutnya adalah data pemeriksaan, yaitu ada data-data dosennya, data-data pasiennya, ada data dokternya, yang menangani, terus keluhannya itu apa, hasil diagnosanya itu apa, atau catatan rekam medisnya itu apa, atau diagnosanya. Terus obat yang diberikan itu apa, terus tanggal kadaluarsanya atau tanggal periksanya kapan seperti itu. Itu berkaitan dengan data pemeriksaan. Untuk selanjutnya adalah data biaya. Kalau ketika dia akan meninggalkan rumah sakit tersebut, berarti kita harus menetapkan biayanya. Lah biaya ini ada data pasien, itu kita harus catat dulu untuk data pasiennya, pemeriksaannya seperti apa, total harga obatnya berapa. Nah, seperti itu. Untuk nomor ID tidak dicantumkan di sini ya, karena tidak apa-apa, karena dicantumkan juga boleh, karena ini hanya melakukan analisanya dulu. Nanti pada desainer yang akan melakukan yaitu untuk ID-nya. Untuk sementara ID-nya tadi tidak saya cantumkan ya, ID-nya tidak saya cantumkan seperti itu. Berikutnya adalah kebutuhan fungsional tadi. Fungsi daripada sistem ini adalah proses login untuk dokter dan petugas. Jadi ketika akan masuk, dokter ini harus login dulu, petugas juga login. Kalau pasien kan nggak perlu login kan, karena pasien berada di luar di situ, hanya didata-data oleh petugas saja. Jadi tidak perlu ini, ya tidak perlu login seperti itu. Kalau dokter perlu login karena dia akan masukkan data-data analisisnya atau melakukan catatan rekam medisnya seperti itu. Proses pengolahan data pasien meliputi input, update, delete. Jadi ketika data olah ya kita bisa memasukkan, ya kita bisa mengupdate, kita juga bisa mendelete, yaitu data-data yang berkaitan dengan pasien itu petugasnya di sini. Proses pengolahan data dokter ya, data dokter meliputi input, update, dan delete juga sama. Proses pengolahan data petugas meliputi update, delete, dan update juga sama yang untuk tugasnya seperti itu. Proses pendaftaran pasien, baik daftar baru maupun pendaftaran untuk pemeriksaan dilakukan oleh user atau petugas. Jadi di sini pasien ketika akan mendaftar itu ya, baik pasien baru maupun pasien lama seperti itu ya. Ketika pasien baru berarti didaftarkan, diberi kartu. Kalau pasien lama tinggal kita punya kartunya seperti itu. Yang mencatat semua ini adalah petugasnya seperti itu. Proses searching atau pencarian data ya, data pasien. Ketika kita mencarikan data pasien namanya siapa Budi, begitu diketik langsung sudah tampil seperti itu. Atau pencarian data dokter atau data petugas, atau berkaitan dengan data pemeriksaan atau data obat yang diberikan seperti itu. Proses pemeriksaan dilakukan oleh dokter ya, jelas ya. Jadi kalau melakukan pemeriksaan yang memeriksa ya dokternya seperti itu. Proses pemberian obat dilakukan oleh petugas untuk diberikan kepada pasien. Ini yang terakhir setelah pasien daftar, diperiksa ya, setelah diperiksa diberikan obat, diberikan pada bagian obat untuk selanjutnya bisa pulang seperti itu.
Oke, itu tadi contoh studi kasus yang pertama mengenai poliklinik ya. Atau yang lainnya nanti kita akan bahas lagi kalau kurang jelas seperti itu ya, Kak. Untuk ini kita akan bahas juga yaitu studi kasus yang lain ya. Gimana kalau studi kasusnya itu yang lain tidak hanya di tadi ya di poliklinik tapi kalau kasusnya terjadi di tempat lain. Ini adalah studi kasus untuk sistem informasi perpustakaan sifatnya umum ini ya. Jadi sistem informasinya itu sifatnya umum. Artinya umum itu seperti apa? Yaitu umumnya di sini yaitu dikasih atas informasi perpustakaan karena perpustakaan itu ada banyak sekali ya. Ada perpustakaan pusat, ada perpustakaan daerah, ada perpustakaan wilayah, ada perpustakaan sekolah ya baik di SMP, SD dan seterusnya ada perpustakaan di perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali perpustakaan-perpustakaan yang ada. Maka di sini kita ambil perpustakaan umum. Nah, kalau di dalam perpustakaan ya sistem yang diharapkan nanti ya bisa melakukan pendataan buku. Maksudnya sistem informasi perpustakaan tidak bisa mendata data bukunya, akan jadi masalah seperti itu. Pendataan yang terkait dengan buku. Pengguna bisa masukkan tentang data-data buku yang meliputi kode buku ya. Nanti kalau kurang banyak bisa disesuaikan dengan ada di sana yaitu di sana ada kode bukunya. Ya, kode bukunya. Kalau sekarang mungkin sudah diganti dengan QR code ya monggo. Ada kode bukunya, ada judul bukunya. Judul bukunya tentang apa? Pengarangnya, ya pengarangnya. Ada penerbit, jumlah halaman, jumlah buku, dan jumlah eksemplarnya. Di sini tidak saya tuliskan jumlah eksemplarnya. Anggap saja bukunya masih satu seperti itu. Kalau nanti bukunya lebih dari satu ya ada 2 eksemplar ya kita tulis jumlah eksemplarnya seperti itu. Jadi bisa saja satu judul buku ada banyak eksemplarnya di situ. Yang selanjutnya adalah pengguna bisa menghitung data buku secara keseluruhan sehingga dengan adanya sistem informasi yang baru ini berapa jumlah bukunya itu bisa terlacak dengan bagus atau bisa terlihat dengan bagus, bisa menghitung secara keseluruhan seperti keseluruhan buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut. Pengguna mampu menampilkan data buku berdasarkan kategori. Ketika kita akan mencari buku-buku yang diinginkan, saya mencari kategori tertentu. Mungkin dari kategori ilmiah atau kategori kesehatan atau dari kategori matematika atau dari kategori yang lain seperti itu. Jadi maka buku-buku yang ditampilkan tadi yaitu berdasarkan kategori tertentu seperti itu. Selanjutnya pengguna mampu menampilkan buku-buku yang sering dipinjam. Buku apa saja yang sering dipinjam itu? Oh, bukunya yang dipinjam adalah ini ya. Pengguna mampu menghapus data buku yang hilang. Bagaimana kalau bukunya hilang? Ya, setelah diganti, maka buku tersebut jumlah eksemplarnya kalau di situ ada eksemplarnya, ya kita terus saja eksemplarnya yang tadinya 5 hilang 1 tinggal 4 dengan catatan yaitu buku dihilang seperti itu. Atau kalau mau ditukar lagi ya berarti kita catat kembali seperti itu. Pengguna dapat melakukan pengelompokan buku berdasarkan kategori buku tertentu. Jadi ini kategorinya untuk kalau kategorinya bebas ya monggo atau kelompok berdasarkan buku tertentu atau berdasarkan apa untuk mengelompokkan tergantung daripada kebutuhan saja seperti itu. Pendataan anggota ya, pengguna dapat memasukkan data anggota baru yang meliputi nomor anggota, nama, alamat, dan nomor telepon atau nomor HP. Ini disesuaikan saja karena sifatnya umum ya. Karena sifatnya umum, perpustakaan umum ya ada nomor anggota, nama, alamat, nomor telepon atau nomor HP. Kalau sekolah kan beda perpustakaannya, sudah ada NIM, ada kelas, ada jurusan seperti itu. Pengguna dapat mencetak kartu anggota, sehingga kartu anggota ini tidak perlu lagi dicetakkan oleh petugas, tetapi sudah disediakan, sudah masuk di situ, sehingga pengguna nanti tinggal mencetak saja seperti itu. Pengguna dapat menampilkan data anggota berdasarkan kategori tertentu ya, jadi kategori untuk anggotanya di situ bukannya yang adalah yang pelajar seperti itu atau yang umum seperti itu. Karena di situ nanti dicatat sebagai pengguna kategorinya apa, apakah pelajar, mahasiswa, ya PNS atau pegawai swasta atau yang lain seperti itu berdasarkan kategori tertentu. Selanjutnya pengguna dapat menampilkan laporan data anggota setiap bulannya ya. Jadi dengan adanya semacam itu ada penambahan jumlah anggota atau tidak bisa dilaporkan setiap bulannya. Oh ternyata pada bulan ini terjadi yaitu ada pendaftaran jumlah anggota sebanyak 500 atau sebanyak 200 gitu. Itu akan bisa terlihat seperti di situ. Untuk selanjutnya sistem harus dapat melakukan transaksi peminjaman ya, namanya perpustakaan harus bisa melakukan transaksi pinjam dan kembali. Kalau tidak bisa berarti bukan sistem informasi perpustakaan situ ya. Sistem dapat melakukan transaksi peminjaman ya, sistem dapat melakukan transaksi pendataan jumlah buku yang dipinjam. Jadi jumlah buku yang dipinjam itu berapa
sehingga dari stoknya bukunya berapa yang dipinjam berapa nanti akan kembali lagi. Kan ini bukan jual beli ya, tetapi bukunya ada baru dipinjam keluar seperti itu. Sistem dapat menampilkan tanggal kembali secara otomatis. Jadi ketika kita meminjam itu otomatis tanggal kembalinya akan muncul dengan sendirinya karena sudah dibuat setting, yaitu untuk batas pinjamnya itu 3 hari atau 5 hari itu otomatis akan dilihat. Kalau kita pinjamnya tanggal 31, nanti kalau ditambah 3 berarti 31, 1, 2, 3 berarti tanggal 3 harus sudah dikembalikan. Nah itu berarti waktunya adalah 3 hari. Untuk pengaturan tanggal ini ya tergantung disesahkan dari kebijakan daripada perpustakaan tersebut. Apakah mau 3 hari, 5 hari, atau 6 hari, atau 7 hari, atau 1 minggu, tergantung daripada kebijakan di perpustakaan tersebut. Tapi paling tidak di sini sudah disediakan fasilitas untuk sistemnya tersebut secara otomatis. Jadi kapan harus mengembalikan itu secara otomatis dapat diketahui. Sistem dapat menampilkan data peminjam yang paling sering meminjam buku. Siapa saja anggota ini atau member ini yang sering pinjam buku. Oh ternyata yang sering pinjam buku adalah si A, si B, si C, dan seterusnya seperti itu. Itu mengenai data peminjaman sebuah buku. Kalau tadi adalah peminjam, sekarang ada transaksi pengembalian. Jadi di dalam perpustakaan pasti ada transaksi pinjam, ada juga kembali. Kalau pinjam saja berarti tidak bisa kembali, terus data-datanya kan menjadi kacau nanti seperti itu. Pengguna dapat menampilkan denda yang harus dibayar. Jadi bagaimana kalau tanggal bukunya itu sudah melebihi daripada ketetapan yang ada? Kalau melebihi dari ketetapan yang ada berarti ya harus paling tidak dibayar denda. Dendanya per hari atau per buku seperti itu. Kalau menyewa dendanya adalah selama per hari seharinya 100 ya tinggal dikalikan saja. Oh ternyata dia telatnya yaitu selama 7 hari dikalikan 100 yaitu 700. Itu denda yang harus dibayarkan seperti itu. Selanjutnya pengguna dapat menampilkan total buku yang dipinjam. Jadi yang dipinjam itu berapa harus tahu. Oh saya pinjamnya ini sehingga total bukunya adalah 10. Kalau 10 dikalikan dengan 3 hari per bukunya berarti 10 kali 3 yaitu berapa? 30. Sehingga waktu batas pinjamnya mungkin nanti 1 bulan baru bisa dikembalikan seperti itu. Selanjutnya yang keempat, sistem dapat menampilkan data-data buku bila peminjam menghilangkan buku yang dipinjam tadi. Bagaimana kalau peminjam menghilangkan buku tadi? Ya harus bisa menampilkan dan ada riwayatnya atau ada historisnya seperti itu. Oh bukunya ada 10, ternyata hilang 1. Kembali ada lagi, ada historisnya pada tanggal sekian, bukunya hilang lagi. Ya, itu akan menjadi lebih jelas seperti itu. Pengguna dapat menampilkan data peminjam yang belum mengembalikan. Jadi dengan adanya semacam ini bisa mengingatkan siapa atau peminjam buku yang belum mengembalikan sehingga nanti dia tidak lama atau berlarut-larut dengan tidak mengembalikan sebuah bukunya tadi yang dipinjam tadi. Nah, ini akan menjadi sangat membantu sekali. Kebutuhan fungsional daripada komputernya ya kita untuk saat ini ya mungkin kita menggunakan sistem operasi Windows ya 10 ya, spesifikasi komputernya minimal Core i3 lah seperti itu. Kebutuhan RAM-nya ya 4 atau 6 atau 8 seperti itu ya. Kebutuhan harddisk paling tidak 1 TB untuk menyimpan sistemnya dan data-datanya tadi ya karena gambar ya. Ada printer kalau untuk mencetaknya mau mencetak seperti itu. Dari sisi keamanan, apakah perlu kita membuat sistem keamanan? Yaitu sistem aplikasi database dilengkapi dengan passwordnya, yaitu dari sisi secara fisik ya, non fisik ya. Kalau non fisik berarti kita masuk ke softwarenya atau hardwarenya jadi sudah diproteksi sebelumnya seperti itu. Secara non fisik berarti di sini secara fisiknya dilengkapi dengan CCTV di ruang baca dan ruang penyimpanan tas. Jadi ada keamanan dari segi CCTV dari secara fisiknya. Ya secara fisiknya itu keamanannya di situ. Informasi mengenai salah password kalau dia menggunakan passwordnya ya digunakan untuk menampilkan tata cara pendaftaran anggota baru dan digunakan untuk menampilkan informasi bila user salah masukkan passwordnya. Analisis sistemnya di sini yaitu analisanya digunakan untuk menampilkan tata cara pendaftaran anggota baru. Digunakan untuk menampilkan informasi bila user salah masukkan password tadi ya. Kinerja waktu peminjaman buku dibatasi dengan 3 menit ya. Ini dilakukan survei dulu di lapangan batas buku yang bisa dipinjam berapa. Kalau batas buku yang dipinjam semakin banyak, maka waktu meminjamnya durasinya akan menjadi panjang seperti itu. Tapi kalau dibatasi buku yang dipinjam hanya maksimal 2, maka untuk pinjamnya akan menjadi lebih cepat seperti itu. Begitu juga untuk waktu pengembalian akan menjadi lebih cepat seperti itu. Nah ini dan penentuannya ini setelah kita terjun ke lapangan waktunya 3 menit atau 2 menit itu tergantung yang terjadi di lapangan seperti itu.
Ini contoh kasusnya adalah analisis sistem informasi ya, pengendalian pemasaran dan penjualan. Ini contoh kasusnya seperti ini. Ini ya, masalahnya biaya persediaan meningkat. Ini yang ketiga ya, biaya persediaan meningkat. Nah, ini ya. Apa masalahnya atau penyebabnya atau overstock ya, biaya persediaan meningkat karena ternyata overstock di sini. Pembelian barang tidak ekonomis ya, seharusnya barang itu tidak dibeli ternyata dibeli seperti itu. Pelanggan mengeluh karena apa? Yaitu masalahnya pelanggannya sering mengeluh karena apa? Pelayanannya kurang baik seperti itu. Berarti ini dari sisi pelayanan di situ ya kurang baik. Barang yang dikirim sering tidak sesuai atau mungkin bahkan terlambat ya, umumnya akan terlambat seperti itu. Seharusnya sudah dikirim dari tanggal kemarin ternyata masih mundur. Ya, itu yang jadi permasalahan apa di sini. Banyak piutang tidak tertagih, ternyata dari perusahaan itu membayarnya lewat piutang, tapi piutangnya tidak tertagih karena evaluasi pembelian kredit yang kurang benar di sini ya. Diberikan kartu kredit, diberikan kredit, tetapi orang yang kredit tidak kredibel sehingga penagihan utang tidak efektif atau tidak maksimal seperti itu. Pengendalian manajemen yaitu kurang terjadinya laporan yang kurang efektif atau berkualitas. Ini berkaitan dengan yaitu permasalahan tersebut. Tahap analisisnya alasan melakukan analisis sistem tadi ya, tahapannya di sini alasan melakukan analisis sistemnya itu apa, permasalahan-permasalahannya itu apa. Setelah itu identifikasi penyebab masalahnya, identifikasi titik keputusan, penelitian yang dilakukan, hasil daripada investigasi atau analisisnya itu apa, terus kesimpulan daripada analisis serta rekomendasi umum, sifatnya adalah seperti itu. Alasan melakukan analisis sistem yaitu tingkat pertumbuhan atau penjualan cenderung menurun dari tahun ke tahun, tadi sudah ya. Penjualan 3 tahun terakhir rata-rata turun 10%. Nah, ini analisisnya seperti itu. Penurunan diperkirakan akan terjadi lagi untuk tahun-tahun mendatang. Berdasar alasan tersebut, maka perlunya ada analisis permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada pada PT atau perusahaan XYZ ini adalah sebagai berikut. Langganan mengeluh karena pelayanan kurang baik dan barang yang tidak sesuai dengan yang telah dipesan tadi. Banyak piutang tidak tertagih tadi, pengendalian manajemen yang kurang efektif. Tadi sudah ya. Masalah yang terjadi yang telah dilakukan pelayanan kurang baik kepada pelayan, barang yang dipesan sering tidak sesuai, evaluasi pemberian kredit yang tidak benar, kurang terjadi laporan yang berkualitas seperti itu. Identifikasi titik keputusannya adalah penanganan order langganan di bagian order penjualan. Jadi kita harus melakukan order di langganan itu seperti apa. Proses pembuatan order penjualan di bagian order penjualan itu seperti apa. Kalau kita lihat proses evaluasi kredit di bagian kredit. Bagi evaluasinya di sistem kredit, kenapa kok ini bisa dikasih kredit seperti itu. Proses pengambilan barang di gudang seperti apa. Nah itu ya, proses pembuatan dokumen untuk pengiriman. Selanjutnya ada proses pembuatan faktur di bagian billing, ya. Terus selanjutnya adalah kebenaran data faktur di bagian billing tersebut. Kelengkapan faktur yang didukung dengan laporan ya pengirimannya, dukungan informasi untuk pemberian kredit dan di bagian kredit, dan proses pembuatan laporan di bagian akuntansi. Keterangan yang bisa diperoleh di sini adalah yaitu penanganan order langganan di bagian order penjualan. Titik keputusan ini dapat mengakibatkan pelayanan kepada langganan kurang baik bila waktu penanganan ordernya penjualannya lama. Proses evaluasi kredit di bagian kredit, titik keputusan ini dapat mengakibatkan pelayanan kepada pelanggan kurang baik bila proses evaluasi kredit lama dan berbelit-belit seperti itu. Proses pembuatan laporan di bagian akuntansi, titik keputusan ini dapat mengakibatkan laporan tidak tepat waktu bila proses pembuatan laporan lama, laporan tidak tepat nilainya bila pengendalian outputnya tidak ada atau lemah seperti itu. Penutup, hanya ini yang bisa sampaikan untuk pembelajaran untuk hari ini, yaitu berkaitan dengan analisa tahap analisis daripada sebuah sistem. Tapi sebelum saya tutup untuk pembelajaran ini, saya akan sampaikan yaitu kesimpulan yang kita bisa peroleh di pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu tahap analisa ini merupakan tahap yang paling kritis di antara tahapan dalam pengembangan sistem. Karena pada tahapan ini menentukan pada tahap selanjutnya. Kesalahan pada tahap analisa akan menyebabkan kesalahan-kesalahan pada tahap selanjutnya. Analisa sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat disuluhkan perbaikan-perbaikannya. Ini yang dimaksud dengan proses analisis atau investigasi di lapangan. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran
kali ini. Terima kasih banyak untuk atensi Anda yang telah berpartisipasi di channel ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri dulu sampai di sini. Akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.